Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel YouTube Irsyad Channel dengan Bapak Suwarno. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor SMK Batur Jaya 2 Ceper yang akan mengambil kompetensi dasar atau KD merawat secara berkala pada sistem injeksi bahan bakar bensin. Pertama-tama kita akan menjelaskan dulu kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang akan dicapai meliputi dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan yaitu kompetensi dasarnya memahami prinsip kerja sistem injeksi bensin. Kemudian aspek keterampilan yaitu merawat secara berkala pada sistem injeksi bensin. Yang B, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Jadi indikator yang akan dicapai pada kompetensi ini ada 4. Yang pertama menjelaskan prinsip kerja sistem injeksi bahan bakar bensin. Yang kedua mengidentifikasi komponen sistem injeksi. Yang ketiga menjelaskan langkah-langkah perawatan komponen sesuai SOP. Yang keempat melakukan perawatan sistem injeksi bahan bakar bensin sesuai SOP atau standar operasional prosedur. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 4 sesuai dengan indikator atau IPK. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan prinsip kerja sistem. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi komponen. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah perawatan. Yang keempat, siswa dapat melakukan perawatan sesuai dengan SOP. Kemudian yang selanjutnya adalah materi yang akan diajarkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kita membahas tentang pengertian sistem injeksi bahan bakar bensin. Sistem injeksi pada sepeda motor seperti halnya sistem injeksi pada mobil. Sama prinsipnya, yaitu mencampurkan bahan bakar dan udara dengan sistem penginjeksian, yaitu dengan cara menyemprotkan. Bedanya kalau pada sistem injeksi itu menggunakan komponen yang namanya injektor untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Berbeda dengan karburator, dengan sistem konvensional atau dengan karburator. Yang dimana injektor tersebut diatur oleh ECM atau ECU untuk mengatur banyak atau kuantitas semprotan bahan bakar yang akan disemprotkan ke ruang bakar. Selanjutnya adalah prinsip kerja. Prinsip kerja sistem injeksi bahan bakar bensin itu terdiri dari 3 bagian atau 3 unit bagian. Yang pertama adalah sensor group. Ini terdiri dari TPS atau throttle position sensor, kemudian air temperature sensor atau IAT, kemudian air pressure sensor, kemudian crankshaft position sensor, kemudian O2 sensor, speed sensor, dan lain-lain. Itu sensor group. Yang kedua adalah control unit atau control group, atau di sini yang disebut dengan ECU atau ECM, Electronic Control Unit, atau kalau pada manusia itu seperti otaknya. Karena apa? Karena semua kegiatan injeksi itu terletak pada atau yang diatur oleh ECU. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah aktuator group atau grup aktuator. Itu terdiri dari injektor, oil, fuel pump, dan lain-lain. Ketiga adalah yang selanjutnya adalah video simulasi sistem injeksi. Nah, kita dapat melihat simulasi sistem injeksi melalui video ini. Nah, ini fuel pump. Ini tangki bahan bakar, kemudian fuel pump. Bensin yang ada di
Tangki akan dipompa oleh fuel pump melalui selang bahan bakar menuju injektor. Injektor ada sensornya atau sensor injektor akan mengirimkan sinyal tegangan ke ECU. ECU akan mengirim sinyal tegangan untuk mendeteksi bagaimana jumlah semprotan bahan bakar yang akan disemprotkan ke ruang bakar. Di sini ada filter atau udara yang akan masuk ke ruang bakar. Sebelum masuk ke ruang bakar akan disemprotkan oleh injektor bahan bakar tersebut bercampur dengan udara sehingga masuk ke ruang bakar melalui katup masuk. Jumlah semprotan ini tergantung RPM-nya, beban mesin, yang dikontrol oleh ECU. Jelas ya ini. Bagian utama sistem injeksi atau EFI. EFI itu singkatan dari Electronic Fuel Injection. Bagian utama seperti yang saya jelaskan tadi yaitu aktuator group, kemudian sensor group, dan control group atau ECU. Nah, ini ada 3. Yang selanjutnya adalah, nah ini terdiri dari 3 kelompok, sensor group, control group, dan aktuator group. Sensor group tadi TPS, kemudian IAT, kemudian crankshaft position sensor, oxygen sensor, kemudian control group atau ECU seperti otak manusia, ya, mengatur semua kegiatan penginjeksian ECU. Kemudian aktuator group ada phosphate, idle, solenoid, kemudian ISC, fuel pump, injektor, oil. Komponen sistem injeksi, nah ini contohnya sensor ada TPS, throttle position sensor, ini throttle body, kemudian IAT, intake air temperature sensor. Kita masuk ke menu latihan. Menu latihan contoh soal ini, latihan soal pada mesin bensin dengan sistem engine management yang mengatur putaran stasioner idle adalah idle actuator control. Kita klik done. Ini pembahasannya. Manifold absolute pressure mendeteksi tekanan udara. Idle actuator untuk mengatur putaran stasioner. Intake air temperature sensor mendeteksi suhu udara yang masuk. Speed sensor mendeteksi kecepatan motor. Throttle position sensor mendeteksi posisi katup gas. Yang paling tepat adalah idle actuator control untuk mengatur putaran stasioner. Pustaka pembuatan media interaktif ini mengambil dari sumber yaitu Astra Honda Training Center, buku produk Honda, sepeda motor Honda. Kemudian modul ajar bahan teknik otomotif P4TA, P4TK, BUE Malang. Kemudian buku pedoman perawatan sepeda motor dari Jakarta. Kemudian autor atau pemilik dibuat media pembelajaran ini dibuat oleh Suwarno. Instansi SMK Batursaya 2 Jabar, Facebook, email, ini tertera di bawah. Kemudian evaluasi atau penilaian. Evaluasi ini ada 5 soal, contohnya terdiri dari pilihan ganda atau opsi pilihan ganda AB. Ini ada 5 opsi. Misalkan nomor 1, jika sistem injeksi mengalami gangguan sensor terpasang pada gasbar mengalami masalah, alat ukur elektrik yang digunakan untuk memeriksa O2 adalah gas analyzer. Kemudian klik ini. Kalau jawabannya benar ini, alhamdulillah benar. Kalau jawabannya salah, silahkan coba lagi. Contoh yang kedua adalah bila cek lampu mil malfunction indikator lamp menyala berkedip saat mesin hidup menunjukkan bahwa terjadi gangguan pada satu sensor, terjadi gangguan sistem bahan bakar, gangguan pada main relay,
terjadi gangguan pada sumber arus ke ECU, terjadi gangguan pada pompa. Jawabnya yang paling tepat adalah ini, gangguan pada sensor. Kita klik jawaban benar. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.